Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di lembur, baraya di kota ya. Dimanapun anda berada, saya doakan selalu agar kalian sehat selalu ya, sukses. Amin. Oke, kemarin kita bahas tentang keuntungan remix shot. Nah, di sini saya akan lanjut ya, yaitu manfaatnya remix shot buat pemula itu teman-teman ya. Di manfaat remix shot ini ya, kita remix soundnya ingat ya, bukan layar hijau ya, karena layar hijau banyak yang tidak tahu caranya menggunakan layar hijau gitu ya, karena di layar hijau ini banyak yang dismonet dan banyak juga yang ditolak monetisasi teman-teman. Nah, jadi saya sarankan untuk pemula mending remix sound ya, remix sound manfaatnya banyak loh remix sound ya, bukan hanya menumpang FYP teman-teman ya, nebeng FYP ke channel yang besar, tapi juga remix sound ini ya, kita tidak harus bingung ide apa nih, meskipun short ya, video pendek, tapi ide itu agak susah ya teman-teman gitu. Imajinasi kita di gimana cara membuat short, idenya apa nih buat besok atau buat sekarang gitu. Nah, di remix sound ini udah ada idenya teman-teman ya, jadi kita idenya itu ada di soundnya. Nah, jadi kita remix aja soundnya ya. Nah, remixnya seperti apa nih, seperti ini ya. Kalau saya pribadi, yang remix yang baik dan benar itu jangan asal-asalan remix ya. Cara remix yang benar ya seperti ini teman-teman, seharusnya ya, jangan sembarangan. Remix sound itu seperti kita download soundnya, kita tempel di video tersebut, terus kita upload aja tanpa menyertakan si pemilik suara aslinya. Nah, itu sangat beresiko. Karena apa? Karena otomatis dengan kita tidak sadar, itu berarti kita mengakui sound itu bahwa milik kita pribadi. Nah, seperti itu ya. Jadi di bawahnya itu suara asli. Nah, padahal itu hasil remix. Dan seperti itu ya teman-teman, seharusnya kita sertakan si remixnya. Contohnya seperti ini yang benar ya, kalau remix sound. Nah, berhubung saya tema kartun teman-teman, jadi saya akan remix tema kartun seperti ini. Nah, ini bisa di remix audionya. Nah, di sini kita klik bagikan ini ya. Nah, yang itu kita salin linknya teman-teman ya. Nah, kalau udah di salin link, kalau saya ini langsung pergi ke Google Chrome teman-teman. Di Google Chrome kita isikan, cariin save from ID teman-teman, save from ID ya. Nah, saya ketikkan dulu. Nah, di sini masuk. Nah, teman-teman boleh download dulu save from ID-nya, aplikasinya ya, di download dulu. Kalau saya sudah mendownloadnya, teman-teman juga boleh mendownload lewat apapun, bebas ya. Kalau saya save from ID, ini udah saya download, saya install. Nah, di sini saya tempel linknya yang dibagikan tadi, bagikan, salin link, terus tempel di sini. Nah, akan muncul, tunggu beberapa saat, biasanya iklan teman-teman ya. Nah, di sini muncul iklan dulu. Waduh, iklannya ojol sama. Oke, kita tunggu dulu ya, hargain dulu yang punya aplikasi. Ini soalnya bermanfaat, jadi tidak ada salahnya sih ya kita nonton iklannya. Nah, di sini kita download, klik audionya teman-teman, MP3 ini, lalu kita download saja teman-teman. Nah, berhubung saya sudah mendownload, contoh kita langsung pergi ke CapCut-nya teman. Nah, di sini saya klik proyek baru dulu ya, sebelum membuat ini idenya teman-teman ya. Di sini ada idenya di sound ini. Saya di sini masukkan backgroundnya dulu teman-teman. Nah, di sini saya atur dulu aja, ngepasin dulu. Ini contoh teman-teman ya, berhubung saya di kartun tempel, jadi saya idenya alur ceritanya pakai sound itu untuk idenya teman-teman di kartun tempel ini. Tunggu dulu ya. Nah, di sini kita baru masukkan audionya yang tadi di download teman-teman. Sekaligus ini idenya ya teman-teman, di dalamnya ada idenya.
Kita cari dulu yang tadi, misalkan kita cari dulu. Nah, ini teman-teman ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini otomatis ide akan ada teman-teman ya. Kita play saja udah ada idenya itu suaranya. Nah, di sini saya contoh masukkan karakter setenge ini. Kita gerak-gerakin sesuai alur cerita dari audio tersebut teman-teman ya. Sama sesuai dengan isi video yang kita tonton tadi yang mau diremix. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh ya, saya gerakin aja. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Contoh mengikuti alur cerita dari audio tersebut teman-teman. Nah, seperti ini misalkan contohnya. Nah, kalau udah pas, merasa udah pas sama alur ceritanya, sama alur cerita audionya. Kalau udah merasa pas, nah baru saya audionya di sini dihapus teman-teman. Dihapus audionya jadi tanpa audio teman-teman. Teman-teman boleh ditambahan efek aja, efek apa aja ditambahin biar agak beda dari yang aslinya boleh. Kalau saya di sini enggak ya, saya agak tambahin efek, kita bisukan aja videonya, video kartunnya saya bisukan, kita save dulu di sini. Tunggu proses save sampai selesai. Saya setting 10-80 pixel teman-teman ya di sini. Nah, kalau udah, nah baru kita pakai suaranya. Tekan ini yang tadi ya. Kita remix, klik remix. Bentar, kita klik di bagian bawah ini remix, gunakan audio ini. Nah, saya baru di sini. Nah, di bagian ini ada yang tadi dibuat ya. Nah, ini proses saja. Tunggu sampai selesai ya. Tuh, ada muka saya ini. Nah, seperti ini mengikuti alur cerita misalkan di soundnya. Nah, kalau udah kita langsung aja buat itu ya teman-teman. Nah, di sini setting dulu video tidak untuk anak-anak ya. Nah, di sini baru masukkan judul dan lanjut yaitu upload, seperti itu teman-teman ya. Yang baik dan benar cara remix audionya. Oke. Nah, yang lupa hapus soundnya gak apa, gak dihapus juga ya teman-teman ya. Yang penting kita pakai gunakan audio ini di pemilik audio aslinya teman-teman ya. Kalau yang lupa hapus soundnya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, remix yang tepat dan benar teman-teman. Jangan asal-asalan. Kalau kita langsung upload aja tanpa menyertakan menggunakan audio ini, itu sama saja kalian mengklaim bahwa suara ini suara asli kalian. Meskipun itu tidak sengaja ya teman-teman, tetap bahwa suara ini suara teman-teman gitu kan. Soalnya di sini suara asli tanpa menyertakan. Kalau kita menyertakan itu aman, tapi kalau kita langsung upload itu kan suara asli teman-teman. Sama saja itu mengklaim bahwa suara itu suara teman-teman, bukan remix gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk remix sound kita jangan fokus di satu channel aja ya teman-teman. Kita misalkan sekarang channel si A kita remix soundnya 3 video, besoknya channel si B remix 3 video, terus jangan satu channel itu aja. Angka baiknya ya, karena penonton itu random ya teman-teman. Bisa di ramenya di channel A, ramenya sekarang di channel A, besoknya ramenya di channel B, besoknya lagi ramenya di channel C. Jadi kita menumpang, bukan hanya menumpang FYP ya. Nah, di sini bukan hanya menumpang FYP, tapi juga ide teman-teman udah ada. Jadi kita tidak perlu memikirkan ide-ide lagi ya di soal remix sound ini. Nah, itu. Jadi saran saya remix soundnya 3 di channel A, 3 besoknya 3 di channel B, besoknya 3 di channel C, misalkan seperti itu. Tiap hari ngulang lagi, boleh ke channel A lagi besoknya. Nah, seperti itu. Karena kita tidak tahu yang ramenya penonton itu channel yang mana. Ketika channel ini rame terus-terusan,
Nah, video kita juga akan ramai penonton, teman-teman. Terus Bang, kalau remix video gimana Bang? Layar hijau berarti ya, remix video layar hijau. Itu juga boleh. Cuman saya sudah ingatkan, jangan hanya untuk berdiam diri ya, harus dengan narasi, yaitu sama seperti kita reaction, teman-teman. Layar hijau itu bukan untuk berdiam diri ya, kita liatin videonya gitu, diem gini. Udah saya di video sebelumnya udah saya jelaskan ya, karena udah banyak yang ditolak monetisasi sampai dismonetisasi gara-gara layar hijau ini gitu. Seperti apa seharusnya ya, reaction, kita bicara terus, kita ngereaction suatu video gitu. Ada yang aman sampai sekarang layar hijau itu ya seperti itu. Contohnya ada yang 4 juta viewer itu semua dari 0 sampai sekarang udah ribuan, udah 1000 lebih video ya. Dia memberikan narasi gitu. Sampai sekarang monetisasi aman, teman-teman ya. Kalau berdiam gini aja, liatin video gini diam. Nah, itu rentan, teman-teman ya, untuk ditolak monetisasi. Yang sudah monetisasi akan didismonetisasi, teman-teman. Kemarin ada yang bilang kayak tim YouTube aja gitu katanya ya. Ya, saya juga tahu di tim YouTube, teman-teman, karena udah tertera kan ya. Udah kalau di YouTube itu keterangannya emang seperti itu gitu, layar hijau itu ketentuannya, teman-teman. Jadi ya saya cuman mengingatkan, cuman berbagi pengalaman saya gitu. Saya jelaskan ke teman-teman gitu. Terus ada yang bilang, katanya dia balas gini, bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia aja udah belepotan, apalagi bahasa Inggris. Ya emang saya gak bisa bahasa Inggris, teman-teman ya. Emang kenapa kalau bahasa Indonesia? Tim YouTube juga ada orang Indonesia, teman-teman gitu ya. Contohnya apa? Contohnya banding saya, video banding saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Tim YouTube yang nanganin ini orang Indonesia, teman-teman. Bukan hanya yang bisa bahasa Indonesia itu, bukan hanya orang Indonesia aja ya. Tim YouTube bukan hanya orang Indonesia, Malaysia pun juga bahasa Indonesia gitu. Apa? Jadi kalau dulu ya harus memakai bahasa Inggris karena minim tim YouTube belum ada orang Indonesia. Tapi sekarang udah banyak tim YouTube dari Indonesia, teman-teman. Begitu, teman-teman ya. Semoga dipahami. Yang jelas manfaatnya yaitu satu, yaitu menumpang FYP. Kedua, tidak perlu memikirkan ide karena ide udah ada, teman-teman ya. Seperti itu. Insya Allah aman dari monetisasi kalau sound ya. Remix sound itu insya Allah aman ya, karena udah banyak remix sound itu yang sudah dimonetisasi, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.